teman-teman Warta Rinjani yang hari ini atau siang hari ini bisa menyaksikan kami. Selamat siang, dan kami hari ini sedang membahas tentang yang lagi viral ya. Jangankan di nasional, jangankan di Lombok Timur, tapi di internasional, wow, ini sudah menjadi viral. Dan di depan saya ada Bapak kita ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Bapak Dr. Fatur Rahman SKM SKes. Begitu Pak Min? Ya, Oke. Dr. Fatur Rahman SKM MAP. Oh ya, maaf deh, mohon maaf. Ini agak sedikit mohon maaf teman-teman Warta Rinjani. Tapi kita perlu ada panggilan akrab ini dok. Setiap panggil dokter. Saya dipanggil Pak Atur boleh, Oke. dipanggil Pak Dokter boleh. Baik. Saya bukan dokter ya. Oh gitu, oke. Baik. Teman-teman Warta Rinjani, jadi beliau ini karena kemarin Lombok Timur tepat hari Sabtu ya Pak. Jumat. Hari Jumat untuk vaksinnya Pak. Jadi Untuk vaksin. hari Sabtu kemarin sudah dilakukan vaksinasi pertama, dan itu di bagian pemerintahan. Ya, nanti Ya. saya Oke. Nah ini teman-teman Warta Rinjani, bahwa apakah ini pertanyaan besar bagi Lombok Timur? Apakah kita sudah siap mendapatkan vaksinasi? Kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman kita ini sepertinya kurang siap. Tapi sepertinya bagaimana penjelasan dari Bapak yang kita kita dengarkan sama-sama. Silakan Pak. Baik, Mbak Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Pak Fatur Rahman dari Dinas Kesehatan. Jadi kronologisnya sebenarnya ceritanya pada hari Sabtu kemarin, alhamdulillah sekitar jam 10 pagi ya, kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang memang sudah kita tunggu lama sebenarnya adanya vaksin ini. Jadi pada hari Sabtu itu sudah di-drop sampai di Lombok Timur, dan langsung Sabtu kita simpan di gudang farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Kemudian pada hari Ahadnya kami melakukan persiapan dan penanganan terkait dengan vaksin yang datang ini. Kemudian lanjut kepada hari Seninnya kita adakan launching atau katakanlah pencanangan pertama vaksinasi. Untuk di launching ini dilakukan ada sekitar 10 tokoh ya, ada 10 orang yang Kabupaten Lombok Timur ini yang divaksin pertama kali. Di antaranya itu adalah ada Pak Sekretaris Daerah, kemudian ada Pak Ketua DPR, kemudian ada Pak Dandim, kemudian ada dari kepolisian, kemudian ada juga dari tokoh agama, tokoh guru Islam di situ, kemudian dari kami para dinas kesehatan dan direktur rumah sakit Solo, kemudian sama ketua komite medisnya rumah sakit Solo, kemudian juga ada dari organisasi profesi tenaga kerja Indonesia. Jadi itu yang di vaksinasi pertama. Ini tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah baik untuk tubuh kita, dan vaksin ini perlu diketahui sudah mendapatkan surat persetujuan dari BPOM, Balai Perusahaan Obat dan Makanan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga sudah mendapatkan surat edaran dari MUI Pusat. Jadi secara tradisi aman, BPOM yang kita percaya sebagai lembaga di pemerintahan Indonesia ini sudah mengeluarkan suratnya yang membuktikan bahwa COVID ini aman. Kemudian dari sisi halal dan sucinya juga MUI juga sudah. Dan alhamdulillah kami di vaksin kemarin 10 orang itu, untuk sekarang termasuk saya sendiri di vaksin. Alhamdulillah sampai hari ini kemarin saya tidak merasakan gejala-gejala atau efek samping atau apa ya
Selasa saya masih sehat-sehat walafiat, tidak merasakan apa-apa. Mudah-mudahan tidak merasakan, tidak mengalami. Baik, itu terkait bahwa beberapa dari Pemda pemerintah daerah yang divaksinasi. Kalau dari tenaga kesehatan kita, Pak, sudah siapkah mereka ini? Karena beberapa sekitar berapa persen mungkin tenaga kesehatan kita yang akan divaksinasi? Ya, kelanjutannya kemarin dari hari Senin kita launching, kemudian hari Senin siang itu juga vaksin itu kita distribusikan ke sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Nah, untuk tahap pertama ini perlu diketahui bahwa yang akan dilakukan vaksin ini atau vaksinasi ini akan diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita di Lombok Timur yang sudah terdaftar karena sistemnya online terdaftar 5.360. Banyak Pak ya? Banyak. Ini yang sudah terdaftar di sistem online yang ada di pusat. Sehingga kita diberikan tadi itu 10.720 vial. Karena satu orang itu akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Termasuk kami kemarin tanggal 1, maka nanti tanggal 15 kami akan divaksin lagi. Nah, hari kemarin siang sampai dengan hari ini kami jadwalkan untuk pendistribusian, dan saat ini sedang berlangsung pendistribusian ke sarana-sarana pelayanan kesehatan. Puskesmas kita, jumlah puskesmas kita yang ada kan 35. Kemudian ada 2 rumah sakit swasta. Itu kapan tepatnya Pak untuk tenaga kesehatan kita? Tenaga kesehatan kita hari kemarin siang sampai dengan hari ini distribusi. Oh, ada yang hari ini ya? Distribusi. Besok paginya insya Allah memulai di semua sarana pelayanan kesehatan itu, di puskesmas itu pelaksanaan vaksinasi berkenaan kesehatan. Nah, ini saya rencanakan kita agendakan mudah-mudahan bisa tepat waktu sekitar 1 bulan. Nah, kenapa 1 bulan? Karena kan jumlah tenaga kita kan lumayan banyak. Kemudian satu orang kan divaksin 2 kali. Jarak antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua itu 14 hari. 14 hari. Ya. Mungkin perlu kami ceritakan juga bagaimana proses daripada vaksinasi itu. Kemarin di launching itu kami tampilkan sesuai dengan aturan yang ada. Di situ ada 4 meja. Ada meja pertama adalah meja pendaftaran. Kemudian meja kedua itu adalah meja screening. Nah, kalau dia lolos dari screening ini, di meja screening ini baru dia masuk ke meja ketiga tempat vaksinnya, tempat divaksinasi. Jika sudah selesai vaksinasi, masuk ke meja keempat untuk pendataan data pribadi dan observasi. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini dari aturan meja ini adalah karena ini nanti yang akan berlaku di masyarakat. Yang ingin saya jelaskan adalah di meja 2 itu. Di meja 2 itu ada screening. Tadi saya bilang kalau dia tidak lolos dari daftar pertanyaan atau daftar pilih di screening. Dari meja pertama kedua harus lolos dulu begitu Pak ya? Di meja kedua kan ada screening. Oke. Nah, di screening ini ada tahap kedua. Screening ini adalah screening ini kan kalau bahasa gampangnya penapisan lah atau penyaringan. Untuk menentukan apakah orang ini boleh divaksin atau tidak. Seperti contoh saya sendiri misalnya ya, kemarin begitu selesai pendaftaran masuk ke meja 2, di situ oleh dokter di screening ditanyakan apakah saya mengalami penyakit hipertensi. Itu dulu pertama kali di tensi dulu. Itu ada ketentuan kalau tensinya tinggi dia tidak boleh divaksin. Kemudian ditanyakan juga beberapa riwayat penyakit di situ. Apakah saya memiliki riwayat hipertensi? Apakah saya memiliki riwayat diabetes mellitus? Apakah saya memiliki riwayat autoimun? Nah, ada cukup banyak pertanyaan di situ, di mana setiap pertanyaan itu kita harus tidak termasuk di kategori pertanyaan itu. Kalau misalnya tidak lolos maka akan kalau dia tidak lolos di situ di screening itu, di penapisan itu, maka dia tidak akan lanjut ke meja ketiga untuk vaksinasi. Kalau tidak lanjut maka artinya orang ini tidak bisa divaksin. Nah, kapan dia akan divaksin? Dia akan divaksin manakala dia sudah tidak lagi menderita penyakit-penyakit seperti itu. Jadi kasarannya adalah tidak semua orang bisa divaksin, tapi ada kriteria penyakit-penyakit tertentu yang dialami yang tidak divaksin.
Apakah kita berpikir begini, secara sederhana saja, kalau memang dia tidak bisa divaksin, berarti kan vaksinasi itu tidak akan mengena ke dia, walaupun dia punya penyakit misalnya Pak ya, bahwa vaksinasi ini tidak akan atau kebal di tubuhnya, karena penyakit itu yang akan kena di tubuhnya walaupun divaksin, itu kan semacam itu lah bahasa. Kan orang awam kan pikirannya. Saya mungkin bisa jelaskan gini. Yang paling penting sebenarnya kita pegang adalah orang yang divaksin adalah orang yang tidak memiliki komorbid. Komorbid itu penyakit penyertanya apa saja. Di antaranya itu memang banyak, di antaranya itu adalah jantung, kemudian kencing manis, diabetes mellitus, autoimun dan lain-lainnya. Artinya kami melakukan vaksinasi tidak sembarangan, tidak semua orang. Semuanya, ada kriteria-kriterianya. Nah, pertanyaan dari Mbak Ugi itu kalau misalnya apakah orang yang sakit ini, karena kan kita tidak ingin terjadi seperti banyak diberitakan itu, misalnya, oh ini dia sakitnya gara-gara vaksin, oh dia positifnya gara-gara vaksin. Benar banget Pak. Ya, itu banyak pertanyaan. Nah ini perlu mungkin saya jelaskan bahwa efektivitas vaksin itu setelah 28 hari. 28 hari. 28 hari. Setelah divaksin. Setelah divaksin, vaksin dari vaksin pertama sampai dan karena kan orang divaksin 2 kali. Vaksin pertama pada tanggal misalnya tanggal 1 ya kemarin, nanti tanggal 15 divaksin lagi. Nah tanggal 28 itu baru secara teoritis, secara konseptual penelitian baru kekebalan kita itu sudah bagus maksimal. Baik, dengan pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi bahwa masyarakat ini sudah beredar nih kalau Pak Bupati kita, Pak Wakil Bupati juga tidak akan datang vaksinasi. Bagaimana itu Pak? Jadi bagaimana saya bisa jelaskan itu loh Pak, masyarakat dalam tapi Pak Bupati tidak, bagaimana? Alhamdulillah artinya masyarakat juga perhatian. Nah ya betul. Memang kita sedang mengharapkan perhatian masyarakat. Betul. Jadi kalau Pak Bupati sendiri tidak mengikuti vaksin atau tidak divaksin itu karena persyaratannya, salah satu persyaratan itu adalah tidak pernah terkonfirmasi positif. Sedangkan beliau sebagaimana kita ketahui beliau sudah pernah terkonfirmasi positif, sempat dirawat dan alhamdulillah beliau sehat. Jadi dengan demikian ini tidak masuk kriteria orang yang harus divaksin. Itu penyebabnya. Jadi karena beliau sudah pernah terkonfirmasi positif. Kalau Pak Wakil Bupati ada batasan umur yang boleh mendapatkan vaksin itu adalah ringnya 8 sampai dengan saat ini yang ada dalam pedoman 18 sampai 59 tahun. Nah umurnya beliau Pak Wakil Bupati di atas 59 tahun. Jadi tidak masuk dalam kriteria. Sedangkan kami yang kemarin itu masuk dalam kriteria. Masih di bawah ya. Itu alasannya. Jadi itu menjadi salah satu kegagalan masyarakat nih kok. Ini salah satu pertanyaan yang diminta ke kita ini sama masyarakat, salah satu lah. Kok bisa ya? Tapi sudah dijawab sama jadi sekali lagi Pak Bupati itu karena beliau tidak memenuhi syarat untuk karena positif ya tadi. Karena positif, kalau Pak Wakil Bupati karena umurnya di atas 59 tahun. Baik. Begini, ini yang juga lagi viral ini Pak. Jadi jangankan di provinsi yang lain ada beberapa bupati yang terkena positif nih setelah divaksinasi. Kemarin tadi pagi dari Insight Lombok, salah satu kepala kesehatan dari Lombok Barat itu juga terkonfirmasi positif ini. Nah, setelah vaksinasi beberapa hari, bagaimana sebenarnya vaksinasi ini sebenarnya kan untuk menguatkan imun masyarakat. Ini perlu kami sampaikan bahwa orang ceritanya tadi ini tidak divaksin terus positif. Nah, sekali lagi saya bilang ini kemungkinan beliaunya itu orang itu atau siapa saja lah ya itu terpapar COVID-19 itu sudah sebelumnya itu sudah terpapar. Tetapi mungkin pada saat dia divaksin itu dia belum dinyatakan positif. Jadi karena vaksin ini kan fungsinya vaksin itu adalah meningkatkan imunitas. Sekali lagi fungsi daripada vaksin itu meningkatkan imunitas tubuh kita.
Maksudnya adalah apabila ada COVID atau vaksin ini masuk ke tubuh kita ini bisa melawan, bisa mempertahankan diri. Dengan kita divaksin, setidaknya kita tidak akan menderita. Nah, tetapi ini ada orang vaksin terus dia nyatakan positif. Vaksin ini kan belum bekerja, tapi saya bilang efektifnya itu dia akan bekerja maksimal setelah 28 hari. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu kemungkinan besar itu adalah dia sudah terpapar duluan dengan COVID itu. Itu pas saat divaksinasi berarti kan tidak ada saat itu tidak positif gitu. Kan kita bisa lihat orang positif juga banyak yang tanpa gejala. Oh iya. Orang positif itu ada yang dengan gejala, ada yang tanpa gejala. Bisa saja pada saat dilakukan screening itu dia dalam kondisi baik-baik saja, tetapi sesungguhnya di badannya dia, di tubuhnya dia sudah ada vaksin, sudah ada virusnya corona itu, sudah ada virus COVID-19 gitu. Sehingga dia menjadi positif setelah divaksin. Kalau menurut pendapat saya meyakini tidak ada hubungannya itu dengan vaksinasi itu, karena sesungguhnya besar kemungkinan dia sudah terpapar duluan dengan COVID-19, COVID-19 ini. Jadi sulit dijelaskan secara ilmiah kok bisa orang divaksin jadi COVID positif gitu. Sepertinya tidak masuk lah gitu ya. Yang lebih besar mungkin adalah orang ini mendapat vaksin setelah dia terpapar, tapi dia belum positif saat itu. Nah, kalau memang betul regulasinya bahwa sebelum dia divaksinasi memang belum positif, tapi setelah itu positif. Tapi yang menjadi ketakutan masyarakat itu kan saya orang biasa nih, saya orang biasa, bisa jadi apalagi dia seorang kepala daerah misalnya, atau dia seorang kepala dinas, pastinya dari segi penjaminan dari kesehatan mereka juga lebih bagus daripada masyarakat yang awam gitu. Secara sederhana lah gitu Pak. Ya baik. Karena takut sekali masyarakat begitu. Ya. Begini, seseorang itu terlepas daripada jabatan atau sosial ekonomi dan sebagainya, itu menderita satu penyakit atau katakanlah dengan COVID-19 itu sangat tergantung dari perilaku kita. Yang kedua adalah imunitas tubuh kita. Kalau terpapar mungkin hampir semua kita mungkin bisa terpapar karena ini kan virus yang kita lawan. Kita tidak tahu bersama siapa kita kena, bersama siapa kita terpapar. Tetapi masing-masing orang punya kekebalan tubuh yang beda-beda. Kekebalan tubuh yang beda-beda. Nah, justru dengan vaksin ini, kita divaksinasi ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, kalau menurut pendapat saya tidak mengenal istilah dia pejabat atau tidak pejabat. Corona ini COVID tidak mengenal itu. Yang tidak disiplin dalam prokes, kemudian imunitasnya lemah, dia akan mengalami seperti itu. Dan perlu dipahami bahwa COVID-19 ini banyak yang tanpa gejala, tidak merasakan, kan sering disampaikan bahwa gejala COVID-19 adalah misalnya katakanlah sakit bernapas, terus kemudian demam dan seterusnya. Penciuman hilang. Tapi banyak juga yang orang tidak mengalami seperti itu. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu di dalam tubuh kita. Oleh karenanya kita vaksin ini untuk meningkatkan imunitas. Ada penyakit masuk ke tubuh kita melawan. Karena vaksinasi itu kan memasukkan antigen, istilahnya masukkan antigen, kemudian dengan antigen masuk, antibodi terbentuk. Kalau bahasa gampangnya, ada musuh datang ke tubuh kita ini punya tentara yang sudah dibentuk dari vaksinasi ini, dia yang melawan. Nah, bayangkan kalau kita tidak memiliki tentara di tubuh kita, kan kita kalah. Oke, berarti semacam kalau kita tidak punya, saya baca di ini bahwa kalau tidak ada antibody dependent enhancement itu, maka orang akan gampang terpapar. Salah satunya adalah vaksinasi ini. Oke. Tapi begini Pak, karena terkait dengan itu, ini ada beberapa orang-orang ini, sudahlah, kita nggak berani vaksinasi. Ini berarti kan dari sistem caranya edukasi kepada masyarakat kurang sepertinya. Nah, kembali saya mundur ini, seperti apa ini edukasi yang penuh ke masyarakat supaya masyarakat ini kan masih belum terlalu ini masyarakat, mohon maaf sekali. Mereka masih rasa takut ada, dan itu kan sebagian besar. Nah, edukasi yang
supaya mereka lebih ini Iya. saja gitu. Saya dari sejak awal sejak kejadian COVID pertama kali di Lombok Timur ya, saya ingat pada 24 Maret itu Oke. kejadian kasus Tahun lalu. itu 2020 ya. Iya. Kasus 0102-nya Lombok Timur sekaligus menjadi kasus 0102-nya NTB. Iya. Sejak tanggal 24 Maret dari awal memang untuk komunikasi ini, saluran informasi ini saya mengajak teman-teman media dari dulu. Karena sekarang ini kan zaman sudah digital, artinya banyak informasi masuk. Kalau kita tidak pintar-pintar menyaring informasi Iya. dari sumber-sumber yang bisa kita percaya, nah ini yang mungkin membuat kita menjadi ragu. Iya. Nah kalau pada kesempatan ini saya mengajak ya, kepada kita semua bahwa vaksinasi yang vaksin yang diderop sekarang sudah berada alhamdulillah di Lombok Timur ini sudah mendapatkan pengakuan, sudah melalui uji klinis ya yang cukup panjang dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai Balai POM mengeluarkan rekomendasinya, kemudian MUI juga mengeluarkan rekomendasinya, kemudian di media online maupun media cetak juga kita bersama-sama dengan media sering memberikan masukan-masukan, edukasi-edukasi, dan kesempatan kali ini juga di Radio Tercinta ini kami mengajak bahwa percayakanlah kepada pemerintah dengan dua lembaganya tadi dari BPOM maupun dari MUI itu kita yakini karena tujuan pemerintah kita adalah ingin mengurangi mencegah penularan penyakit COVID-19. Baik, itu sedikit edukasi dari pemerintah begitu. Kemudian ini Pak, ini menjadi masalah besar juga bagi masyarakat bahwa akan ada berarti tantangan buat tenaga kesehatan nanti ketika memvaksinasi masyarakat karena ada penolakan gitu. Respon masyarakat yang beragam gitu. Ini akan ada beberapa warga yang tidak akan mau nih, sedangkan kita tahu nih Pak, seperti diinfokan bahwa akan kalau bagi warga yang tidak mau divaksinasi akan terjerat undang-undang. Nah, kekarantinaan kesehatan itu kalau tidak denda 5 juta maka akan dipenjara. Bagaimana itu Pak respon itu? Kalau saya sih pertama belum sampai sejauh itu lah. Itu mungkin alternatif terakhir sekali. Kalau saya lebih baik kita coba memberikan pengetahuan, mengedukasi teman-teman tenaga kesehatan. Oleh karenanya masalah vaksinasi ini bukan tanggung jawabnya orang kesehatan saja, tidak bisa. Ini harus kita bersama-sama semua komponen. Dan di Lombok Timur ini saya melihat sebenarnya cukup bagus ya. Tokoh agama, ketua MUI juga sudah beberapa kali menyampaikan di media, pimpinan-pimpinan daerah juga Pembinda juga sudah beberapa kali menyampaikan di media. Kemudian dari teman-teman wartawan juga sudah sangat sering. Sebelumnya saya juga di COVID-19 di Lombok Timur ini selalu kita menyulitkan di terakhir itu untuk melakukan menerapkan prokes. Tetapi kalau sampai artinya tidak langsung akan terpenuhi, kalau itu nanti di diskusi terakhir lah. Tetapi coba kita berikan dulu edukasi karena sesungguhnya vaksinasi ini kalau menurut kami kita kok tapi kenapa orang melakukan penolakan? Mungkin pengetahuannya yang belum kurang atau pengetahuannya yang belum jelas atau mungkin terlalu banyak membaca dari sumber-sumber ya mungkin susah untuk dipercayai. Saya tidak mengatakan bahwa sumber-sumber itu tidak benar, tetapi mungkin bijaklah dalam mencari sumber informasi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menjadi pertanyaan yang inilah sama masyarakat, inilah sama orang saya. Jadi masyarakat ingin tahu nih, karena pemberitaan ada 7 jenis nih vaksinasi ini. Nah, kita yang paling sering ini adalah Sinovac itu Pak vaksinasi. Nah, apakah ini di Lombok Timur ini kita dapat yang mana sebenarnya ini vaksinasi ini? Atau karena regulasi harga itu kan banyak sekali, ada yang dari 250 yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi 2 juta. Kira-kira yang mana yang dapat? Terutama masyarakat kita yang awam ini. Ya. Yang jelas yang datang sekarang ini adalah Sinovac. Sinovac. Kita dapat yang mana, kita sifatnya kan dari di daerah ini di kabupaten.
kita menerima dari provinsi, provinsi menerima dari pusat. Jadi apa yang diberikan oleh provinsi maupun pusat yang sampai ke kita itulah yang kita pakai. Karena semua proses pengadaan segala macamnya ada di pusat, bukan di daerah. Karena ini kan adalah satu kebutuhan yang cukup besar ya, dan sifatnya di daerah kita adalah menerima daripada itu. Tapi apapun itu kalau saya sih yang penting adalah satu ada dari BPOM-nya, kemudian sudah ada MUI-nya, apapun mereknya, jenisnya, apa yang kita diberikan, kalau saya lebih mempercayakan apa yang kita dapat. Oke, berarti masyarakat akan dapat yang harga yang berapa ini Pak? Ini supaya masyarakat tahu nih. Itu tadi yang saya bilang, kita tidak berbicara harga, kita kan menerima dari pemerintah provinsi, provinsi menerimanya dari pemerintah pusat, jadi kita tidak memilih ini gitu, karena ini kan vaksin kan cukup banyak dan cukup mahal, proses segala macam pengadaannya itu ada di pusat. Kita yang di kabupaten ini menerima apa yang diberikan, tetapi di luar itu kalau menurut pendapat saya, selama yang diberikan kita itu sudah melalui proses uji klinis yang kita tahu ya, kemudian ada MUI-nya, ada BPOM-nya, ya kita terima. Berarti statementnya Bapak sekalipun kita dapat yang 250 ataupun 2 juta masih aman lah buat masyarakat. Iya, kita mungkin tidak perlu sampai sejauh itu melihat harga lah ya. Kita bisa vaksinasi ini kalau menurut pendapat saya sudah alhamdulillah. Oke. Terakhir Pak, kita ingin ada closing statement ya dari Bapak karena ini penting bagi masyarakat, edukasi tambahan ke masyarakat. Dan ini akan menjadi salah satu wacana yang hebat bagi masyarakat bahwa ini loh pentingnya vaksinasi. Silakan Pak Satu. Baik, kami sangat mengimbau kepada kita semua masyarakat Lombok Timur untuk bersedia divaksin ini, karena vaksin ini adalah sangat baik bagi kita untuk meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, manakala misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ada di COVID-19 masuk ke tubuh kita mampu melawan. Ini sangat penting untuk diri kita sendiri, bagi keluarga, termasuk keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Karena vaksinasi atau proses vaksinasi ini, vaksin yang kita diberikan ini sudah mendapatkan lisensi dari BPOM dan juga Baik, dari ulasan akhir kita di sesi akhir ini ada satu hal yang harus kita sama-sama perhatikan, bahwa Menteri Kesehatan mengatakan bahwa vaksinasi ini ternyata bukan akhir dari segalanya, atau bukanlah menjadi salah satu untuk mengakhiri pandemi ini. Tapi satu hal yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita bahwa pentingnya masyarakat itu menjaga kesehatan atau protokol kesehatan. Nah, sebaiknya bagaimana masyarakat untuk mengantisipasi hal itu, ya menjaga kesehatannya sendiri. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di tempat kami dan membagi informasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Semoga ini menjadi salah satu sarana terbaik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pentingnya vaksinasi. Terima kasih saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.